Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Investment Opportunity Set terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan, saya sendiri adalah Ulfa Liani Rendi dan teman saya Maria Hartiti Fitri. Nilai perusahaan merupakan harga pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual di saat terjadinya suatu transaksi, karena harga pasar saham dianggap sebagai cerminan dari nilai aset perusahaan yang sesungguhnya. Nilai perusahaan dapat menggambarkan keadaan perusahaan, persepsi investor pada tingkat keberhasilan perusahaan dicerminkan melalui nilainya perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan investment opportunity set yang dianggap sangat dominan dalam mempengaruhi nilai perusahaan. Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Profitabilitas memiliki peran penting dalam kebijakan dividen agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Harga saham tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi karena dapat meningkatkan kepercayaan pasar. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas juga menunjukkan kekuatan perusahaan dari segi kemampuan untuk memenuhi hutang lancar dari harta lancar yang dimiliki, sehingga hal ini meningkatkan kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan tersebut. Investment Opportunity Set memberikan petunjuk yang lebih luas, di mana nilai perusahaan sebagai tujuan utama tergantung pada pengeluaran perusahaan di masa yang akan datang dengan nilai atau return sebagai hasil dari keputusan investasi untuk menghasilkan nilai perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh investment opportunity set terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pembatasan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan penelitian, maka penulis membatasi masalah penelitian pada data berupa laporan keuangan auditan perusahaan sektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Maka, batasan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini hanya menggunakan profitabilitas, likuiditas, dan investment opportunity set untuk mengukur nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada manfaat rasio keuangan dalam memprediksi nilai perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh investment opportunity set terhadap nilai perusahaan
pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Manfaat penelitian. Manfaat bagi peneliti. Penelitian ini memberikan manfaat untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah pernah dipelajari selama perkuliahan, serta menambah wawasan peneliti terkait pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan investment opportunity set terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Manfaat bagi pembaca, yaitu dapat memberikan manfaat mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan investment opportunity set terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dapat memperkuat penelitian yang telah dilakukan peneliti terlebih dahulu dan menarik minat pembaca untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya yaitu kerangka teori. Di sini ada nilai perusahaan sebagai variabel Y, profitabilitas sebagai variabel X1, likuiditas X2, dan investment opportunity set X3. Adapun hubungannya yaitu yang pertama, profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio yang dapat mewakili kinerja keuangan perusahaan, di mana meningkatnya kinerja keuangan perusahaan akan meningkatkan return yang akan didapatkan oleh investor. Profitabilitas dapat dihitung dengan ROE atau Return on Equity. Return on Equity mencerminkan tingkat hasil pengembalian investasi bagi pemegang saham. Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Maka akan terjadi hubungan positif antara profitabilitas dengan harga saham, di mana tingginya harga saham akan mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kedua, likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang segera harus dipenuhi pada saat ditagih. Likuiditas dalam teori berhubungan positif dengan nilai perusahaan. Semakin tinggi likuiditas, maka nilai perusahaan tinggi, dan semakin rendah likuiditas, maka nilai perusahaan rendah. Kemampuan kas yang tinggi akan berdampak terhadap kemampuan kewajiban jangka pendek perusahaan dan berdampak positif terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir yaitu investment opportunity set, yang mana proksi pengukurannya yaitu market to book value of equity. Market to book value of equity merupakan proksi investment opportunity set berdasarkan harga yang melihat pertumbuhan perusahaan dari kemampuan perusahaan dalam mendapatkan dan mengelola modal. Investment opportunity set akan memberikan informasi tentang prospek pendapatan yang diperoleh di masa yang akan datang. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menyatakan keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka penulis merumuskan hipotesis dari penelitian ini, yaitu hipotesis pertama, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua, likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan hipotesis ketiga, investment opportunity set berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Metode penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan bentuk penelitian asosiatif, yaitu meneliti pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan investment opportunity set terhadap nilai perusahaan. Penulis juga menggunakan bentuk hubungan kasual. Hubungan kasual di sini adalah hubungan yang bersifat sebab dan akibat. Jadi, di sini ada variabel yang mempengaruhi, independent variable, dan variabel yang dipengaruhi, dependent variable.
Variabel independen di sini yaitu profitabilitas, likuiditas, dan investment opportunity set. Dan variabel dependennya yaitu nilai perusahaan. Metode pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan teknik studi pustaka dan dokumentasi. Teknik studi pustaka yang diperoleh oleh penulis bersumber dari pengumpulan berbagai literatur dari buku, jurnal-jurnal, dan internet yang berhubungan langsung dengan judul penulis, yaitu pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan investment opportunity set terhadap nilai perusahaan. Teknik dokumentasi yang digunakan oleh penulis yaitu laporan keuangan auditan dan laporan tahunan yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.go.id. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan total populasi berjumlah 80 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 51 perusahaan yang diambil menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah suatu teknik pengutuan sampel dengan pertimbangan kriteria tertentu ataupun seleksi khusus. Kriteria sampel yang ditentukan pada penelitian ini yaitu yang pertama, perusahaan yang telah initial public offering di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Yang kedua, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan auditan dengan laporan tahunan annual report secara lengkap selama tahun 2015 sampai dengan 2020. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama, profitabilitas. ROE merupakan salah satu rasio profitabilitas yang membandingkan nilai pendapatan bersih dengan ekuitas pemegang saham. Dengan kata lain, ROE merupakan indikasi dari profitabilitas modal yang diberikan pemegang saham. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus earning after tax dibagi total ekuitas dikali 100%. Yang kedua, likuiditas. Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rumus untuk mencari current ratio yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar. Yang ketiga, investment opportunity set. Market value to book of asset merupakan proksi investment opportunity set berdasarkan harga yang melihat pertumbuhan perusahaan dari kemampuan perusahaan dalam mendapatkan dan mengelola modal. Rumusnya yaitu jumlah saham yang beredar dikali harga penutupan dibagi total ekuitas. Yang keempat, nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah harga pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual di saat terjadi transaksi, karena harga pasar saham dianggap sebagai cerminan dari nilai aset perusahaan yang sesungguhnya. Rumus untuk mencari price book value yaitu market price per share dibagi book value per share. Setelah memperoleh hasil data olahan untuk masing-masing variabel, data tersebut kemudian akan diolah menggunakan alat bantu berupa program Statistical Product and Service Solution atau SPSS versi 26 dengan terlebih dahulu melakukan analisis deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas yaitu di mana akan menguji data variabel X
dan data variabel Y pada persamaan regresi yang dihasilkan. Uji multikoliniaritas digunakan untuk menguji apakah model regresi yang telah ditetapkan sebelumnya ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang tinggi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi di antara variabel independen. Uji heteroskedastisitas. Uji ini digunakan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Uji autokorelasi. Dalam penelitian ini, model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak memiliki autokorelasi. Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Darwin-Watson atau DW dengan ketentuan jika terjadi autokorelasi positif jika nilai DW di bawah negatif 2. Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada di antara negatif 2 dan plus 2. Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas plus 2 atau DW lebih dari plus 2. Sekian dari presentasi kami. Jika akan ada yang ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.